Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuki tentang rangkaian tiga fasa, yaitu bagian power in balance system. Daya di dalam sistem yang seimbang untuk rangkaian tiga fasa. Ini ada di buku C.K. Alexander dan M.N.O. Sadiku, Fundamental of Electric Circuits, edisi keempat, New York, penerbit McGraw-Hill tahun 2009. Ada di bagian 12.7 ya. Pertama, daya di dalam sebuah sistem tiga fase yang seimbang, kita akan menguji dulu daya instannya. Daya instan yang diserap oleh beban. Nah, analisis ini dilakukan dalam domain waktu. Jadi ada dua domain biasanya, domain waktu dan domain frekuensi. Kalau domain frekuensi kita harus mentransformasikan pakai Fourier dulu. Biasanya pakai Fourier ya, sehingga kita bisa analisis domain frekuensi. Nah, kalau sekarang kita menganalisis dalam domain waktu. Nah, jadi tegangan fasa di dalam beban yang terkoneksi Y, ya, figurasinya tuh Y, itu tegangan AN adalah akar per 2 Vp cos omega T. Ya, akar pangkat 2 dari Vp cos omega T. Sedangkan tegangan Bn itu ada perbedaan sudut 120 derajat. Jadi A ini leading yang mendahului B 120 derajat, kemudian mendahului C, B mendahului C 120 derajat. Jadi akar 2 Vp cos omega T minus 240. Minus 240 ini kalau dibaca dengan arah jarum jam ya. Kalau dibaca dengan lawan arah jarum jam counter clockwise itu jadi plus 120. Nah, di amplitudenya itu ada akar 2, itu penting. Kenapa? Karena Vp itu adalah tegangan root mean square ya. Tegangannya itu udah kita kuadratkan, kita rata-ratakan, kemudian kita akarkan. Jadi tegangan tiap fasa adalah akar pangkat 2 dari tegangan RMS dari ketiga tegangan tersebut ya, dari root mean square tiga tegangan tersebut. Kemudian kita membahas tentang arus fasa. Untuk arus fasa, karena misalnya ada beban Y ya, beban di connected Y connected ya, terkoneksi Y itu mempunyai sudut fasornya theta, maka arus fasa itu tertinggal di belakang tegangan ya, sebesar theta. Kenapa? Karena arus itu kan tegangan dibagi beban ya, dibagi resistansi, dibagi hambatan. Jadi karena dia tetanya ini di bawah penyebut, ada di bawah sebagai penyebut, jadi dia ketika naik ke atas jadi minus theta gitu. Karena minus theta berarti ketinggalan fasanya sebanyak theta. Oleh karena itu misalnya arus IA itu ketinggalan minus theta, jadi omega minus theta. IA sama dengan akar 2 IP cos omega T minus theta. Ya, karena dia arusnya ini ada hambatannya itu ada fasa sebesar theta sehingga lag behind ya. IB-nya juga gitu, omega T minus theta minus 120 derajat. Dan arus C-nya juga seperti itu, akar 2 IP cos omega theta minus omega T minus theta ditambah 120 derajat. Jadi semua arus ini dia ketinggalan di belakang tegangan ya, fasanya sebanyak
theta. Disebabkan oleh sudut dari hambatan tersebut. Jadi dia ketinggalan sebesar theta.